Shalom semuanya, shalom shalom. Oke, aku mau nyapa semua yang ada di sini dan juga mungkin yang nonton, yang online ataupun juga bahkan mungkin yang akan nonton mungkin bukan hari ini tapi mungkin nanti hari-hari berikutnya atau bagaimana. Aku mau menyapa semuanya. Aku percaya bahwa firman yang disampaikan hari ini juga berlaku untuk di masa depan, juga berlaku buat yang nanti nonton ke depannya, sebab aku percaya bahwa firman Tuhan itu kekal selamanya, itu selalu berlaku dari dulu sekarang hingga selamanya. Amin. Nah, hari ini aku mau membahas dengan topik yaitu generasi yang berakar, rooted generation, generasi yang berakar. Apa sih maksudnya generasi yang berakar? Aku rasa ini sesuatu mungkin topik yang agak kurang populer sebetulnya kalau di zaman sekarang ya. Kita ngomong soal berakar. Zaman sekarang kan semua terutama dengan sosial media segala, kita mau melihat hasil. Kita mau melihat mana buahnya, mana dampaknya, apa yang kita kerjakan. Semua mau ngelihat langsung semuanya, gitu ya. Kayaknya kalau berakar apa sih itu akar, gue mau lihat buahnya, dampaknya apa, ya nggak sih sekarang. Aku mau berdampak, kan kalau zaman sekarang anak-anak klisenya tuh ngomongnya selalu gitu, aku pengen berdampak, aku bukan cuma mau kerja begini, begitu, tapi aku mau berdampak. Di sekolah aku juga mau berdampak. Apa sih sebenarnya itu berdampak? Kadang kalau aku mikir, kalau misalnya kita perhatikan ya, kalau mau jujur sebetulnya berdampak itu di bahasa anak-anak sekarang sebetulnya cuman bahasa gaulnya, bahasa sopannya daripada gue pengen populer. Gue pengen punya duit yang lebih banyak. Lompat karir sini, bilang katanya, oh di sana saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain, di sana saya sudah tidak bisa berdampak. Enggak, kamu dapat duit lebih banyak di tempat lain. Ya itu sebenarnya. Ya enggak sih? Pengen berdampak, pengen dikenal orang, supaya omonganku bisa didengar sama banyak orang. Sebenarnya cuma pengen banyak follower aja. Kayaknya punya kebanggaan gitu, udah populer gitu, banyak yang follow sekarang. Ya, sebenarnya kalau kita ngomong, aku mau berdampak, aku mau berdampak. Sebetulnya kalau diperhatikan lagi makin ke sini, kalau aku lihat, kayaknya berdampak itu cuman kata-kata klise, kata-kata bahasa halus, bahasa kerennya daripada gue pengen lebih populer, gue pengen lebih kaya. Itu aja sebenarnya kalau aku perhatiin gitu. Dampaknya tuh ya intinya ke situ gitu. Jadi dampaknya jadi nggak jelas gitu loh. Karena pada prinsipnya cuman ujung-ujungnya itu aja. Sekarang kalau misalnya kita mau nanam pohon atau nanam tanaman, misalnya nanam pohon apel, begitu nanam, ada nggak sih yang langsung bilang, kok nggak tumbuh-tumbuh sih apelnya? Baru besok, baru 1 hari. Kok gue nggak lihat ada apelnya sih? Mana apelnya? Ya akarnya aja belum kuat, belum muncul, udah langsung bilang mana buahnya segala macem. Nggak ada tuh yang fokusnya langsung nyari buah. Namanya kalau lagi nanam pertama semua fokus ngairin dulu, dikasih pupuk yang benar segala macam. Ya nggak? Nangkep ya? Sama halnya kayak sekarang bilang aku mau berdampak segala macam. Semua langsung fokusnya tuh yang kita fokuskan adalah mana buahnya, mana buahnya. Tapi kita lupa sama yang di bawahnya ini. Mana buahnya, mana dampaknya, mana kerjaan lu. Yang kita cari adalah kerjaan, yang kita cari adalah buahnya. Padahal lagi diproses baru juga namanya nanam. Namanya suatu proses kayak tanaman mau itu istilahnya udah mau punya teknologi kayak apapun, yang namanya proses itu nggak bisa di bypass. Mau punya teknologi, mau punya informasi yang kayak apapun, itu proses kedewasaan itu nggak bisa di bypass. Sama halnya juga sama seperti kita walaupun dengan teknologi, bukan berarti proses kedewasaan itu bisa di bypass seenaknya aja. Proses mengakar itu nggak bisa di bypass seenaknya. Nah cuman di sekarang ini makanya agak susah sebetulnya untuk bicara soal generasi yang berakar, generasi yang mengakar, karena kita selalu pengen lihat buahnya. Dengan sosial media segala macam, semua yang kita tampilin, emang ada yang mau nampilin akarnya? Ada yang mau nampilin prosesnya, semua pasti ngeliatnya, semua posenya, semua bahkan yang buahnya sebenarnya nggak ada pun, walaupun sebenarnya cuma omong kosong, belum ada hasilnya pun, tapi dengan pose, dengan tempat yang dipilih, dengan filter segala macam, terlihat seolah-olah dia berbuah, padahal juga mungkin buahnya belum ada. Gitu loh. Jadi kita sudah terbiasa di generasi sekarang dengan generasi sosial media, generasi spotlight.
kita suka ada di dalam spotlight, kita suka ngepost di story segala macam. Semua hal nggak ada rahasianya lagi, semua orang tahu kita lagi ngapain, semua orang tahu kita lagi mikirin apa. Bahkan orang-orang yang nggak penting, yang nggak kenal kita pun juga bisa tahu apa yang lagi kita pikirin. Itu adalah realitas kehidupan kita sekarang. Makanya agak susah untuk kita bicara soal generasi yang berakar, karena semua pengennya langsung lihat hasilnya. Walaupun belum ada hasilnya, dibikin-bikin, difilter-filter. Gitu, jadi makanya agak susah gitu ya. Cuman balik lagi, kita harus bisa mengerti mau apapun zamannya, kita harus ngerti fundamentalnya loh. Kita harus ngerti balik lagi ke dasarnya. Yang namanya mau lihat buah, walaupun kita sekarang banyak lihat buah, kita juga harus tahu bahwa buah itu asalnya datang dari mana. Gitu loh. Jadi walaupun kita ini di generasi yang tinggal di generasi yang seperti ini, kita makanya harus kembali lagi ke fundamentalnya. Jangan sampai kita menjadi dengan kebebasan yang kita ada sekarang, karena kita bebas, kan kita sekarang bebas mau ngapain aja. Sekarang kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan. Jangan sampai kebebasan yang kita punya malah justru membawa kita kepada perbudakan yang lain. Dulu mungkin kita diperbudak oleh kebodohan. Kalau kita nih anak-anak muda, mungkin kita dulunya diperbudak oleh kebodohan orang tua. Kita adalah hasil daripada, karena orang tua kita nggak sempurna. Kita diperbudak oleh kebodohan orang tua, namun jangan sampai sekarang dengan kebebasan yang kita dapatkan, kita cuma transfer doang perbudakan dari dulu, dari perbudakan yang dulu, pindah ke perbudakan yang baru, udah nggak lagi sama orang tua mungkin, pindahnya ke perbudakan bukan karena kebodohan orang tua, tapi karena kebodohan diri sendiri. Sama halnya kita dulu sekarang kita udah bukan lagi di dalam hukum Taurat. Dulu ada di dalam perbudakan hukum Taurat, sekarang gara-gara bebas kita pikir kita bisa ngapain aja tanpa ada aturan. Jadi sebetulnya cuma pindah transfer perbudakan doang, dulu diperbudak oleh hukum Taurat, sekarang diperbudak oleh hawa nafsu sendiri. Jadi sebenarnya cuma transfer perbudakan, jadi sebenarnya gak ada kebebasan sebetulnya. Nah itu makanya kita harus mengerti prinsipnya, kita harus kembali lagi ngerti fundamentalnya, kita harus mengerti lagi makanya firman. Prinsip firman itu gak bisa ditinggalkan. Karena kalau enggak nanti ujung-ujungnya seperti yang tadi aku bilang, kita cuma mentransfer perbudakan doang. Dulu kita dapat sesuatu yang mungkin dari orang tua kita belajar ini salah, kita mau perbaiki. Wah nanti gue gak mau seperti orang tua gue mau belajar nih, ini ada yang salah dari generasi sebelumnya. Sekarang aku akan berikan kebebasan kita mau memberikan kebebasan untuk generasi yang berikutnya. Tapi saking bebasnya, gak ngerti prinsipnya, cuma transfer perbudakan doang. Dulu diperbudak oleh kesalahan dari zaman dulu, hanya untuk pindah diperbudak oleh kesalahan di zaman sekarang. Karena apa? Kebodohan kita sendiri. Dulu kita sengsara karena kebodohan generasi yang dulu, sekarang kita sengsara karena kebodohan diri sendiri. Karena kita nggak paham, karena kita nggak ngerti sebetulnya apa itu. Karena kita nggak paham dengan prinsip firman. Karena prinsip firman itu adalah prinsip yang kekal dari dulu, sekarang, hingga selamanya. Makanya kenapa kita itu harus mengakar, karena fondasi kita harus kuat, fondasi kita dimana-mana fondasi itu harus strong. Kalau kita mau nanam tanaman, jangan sampai kita nanam tanaman di tanah yang udah tahu nih tanahnya longsor mulu. Ya mau ngapain nanam di situ? Kalau kita mau nanam ya kita cari betul-betul tanah yang memang subur. Gitu. Aku belakangan lagi suka iseng-iseng aja, lagi nyari-nyari karena aku suka alpukat gitu ya. Tapi selama di Indonesia ini makan alpukat lokal tuh, karena dulu kalau di Amerika tuh aku makan alpukat enak banget rasanya. Waktu di sini tuh kayaknya kurang enak gitu loh, berair gitu. Dan kemarin akhirnya aku nyari-nyari, karena kalau di Amerika, di Australia segala macam rata-rata mereka alpukatnya pakai namanya Hass avocado, HASS kalau nggak salah, HASS ya. Hass avocado itu asal dari California. Itu beda, dia punya kulitnya tebal dan dia punya warnanya lebih hitam dan dagingnya hampir nggak ada airnya. Jadi benar-benar tebal, gurih, creamy. Itu kalau makan alpukat, bahkan sampai waktu itu pastorku yang di Amerika kan kenal sama yang punya gedung ini. Katanya kalau yang punya gedung ini kalau lagi ke Amerika aja pasti selalu minta pengen makan alpukat di sana. Kenapa? Karena alpukat di sana, maksudnya alpukat Hass avocado itu kalau beli di Indonesia mahal. Kalau beli di Amerika setauku lebih murah, jauh lebih murah dan adanya memang alpukat cuma ada itu doang. Jadi di situ alpukatnya enak,
lebih murah. Jadi dia selalu makan alpukat itu. Dan akhirnya kemarin aku cuma lagi nyari, ada nggak sih sebenarnya di Indonesia perkebunan yang iniin khas avocado gitu. Dan setelah aku cari-cari, memang dikasih tahu bahwa alpukat lokal itu namanya kan alpukat Miki itu alpukat yang memang lebih cair, maksudnya lebih berair teksturnya dan juga kulitnya lebih tipis walaupun buahnya gede gitu. Dan istilahnya memang lebih murah daripada yang khas avocado itu kalau di sini. Dan setelah aku pelajarin untuk nanam khas avocado itu harus di dataran yang lebih tinggi. Ada sebetulnya perkebunannya juga yang mencoba bikin gitu loh. Karena katanya kalau misalnya ngambil khas avocado yang impor, mungkin di dalam transfernya, di dalam proses impornya tuh bikin jadi banyak yang bonyok gitu. Tapi kalau misalnya bikin di Indonesia langsung, ya jelas lebih bagus karena kan gak usah lewat impor segala macam. Dan khas avocado itu yang menarik itu karena kalau misalnya kita lihat kulitnya udah benyek-benyek, dalamnya tuh belum tentu benyek karena kulitnya itu tebel. Jadi walaupun di luarnya itu banyak kena serangga, banyak kena apapun gitu, dalamnya tuh gak kena pengaruh karena memang kulitnya tebel. Jadi kalau kita mau dapetin alpukat yang itu, khas avocado itu, cara nanamnya pun beda. Tanahnya pun harus di tempat yang berbeda. Nah, kita sebagai anak kerajaan Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kalau kita mau menjadi orang Kristen yang benar, ya kita harus ditanamnya juga di tanah yang berbeda. Tanahnya harus berbeda, caranya harus berbeda. Ya, kalau mau dapat khas avocado, tapi cara nanamnya alpukat Miki, ya beda lah, nggak bisa dapat. Kalau mau dapat khas avocado harus di tanahnya yang benar. Caranya harus yang benar. Sama seperti kita orang Kristen, kita ini mau jadi orang Kristen, tapi cara nanamnya yang kita, nutrisi yang kita dapat, itu nutrisinya dari dunia, nutrisinya dari Instagram, nutrisinya dari Twitter, nutrisinya semua yang kita dapat dari teman-teman kita, bukan dari firman. Ya ngaco jadinya, nggak bisa tumbuh, yang ada malah hancur. Gitu. Jadi itu makanya pentingnya kenapa kita harus berakar di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita coba baca di Kolose 2 ayat 6-8. Kolose 2 ayat 6-8, aku bacain. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan apa? Filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Jadi dibilang di sini apa? Maksudnya tuh berakar di dalam Kristus. Terus yang berhubungan dengan akar Kristus tuh apa? Di sini dibilang di ayat 8, hati-hati apa? Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat. Dengan filsafat itu apa? Dengan cara berpikir, proses berpikir yang kosong. Jadi lawannya daripada berakar yang kuat dengan kuat di dalam Tuhan adalah ngikutin cara-cara berpikir yang kosong. Cara-cara berpikir dunia yang ngaco, ngawur, nggak ada dasarnya, kosong. Makanya aku nggak heran juga sebetulnya kemarin aku dengar Gen Z ini, aduh kadang lucu ya. Ya apa? Sampai masa katanya, sekarang tuh kita tuh harus nanya mereka mau dipanggilnya apa. Belum tentu mereka mau dipanggilnya he or she, katanya mau dipanggil coklat. Apa coba? Mau dipanggil, kalau misalnya dia merasa dirinya kayak coklat ya dipanggilnya coklat. Dalam hati, ini serius ini anak-anak zaman sekarang ini ngaconya bener-bener ngaco, kayak bener-bener mikir aja ngawur gitu loh. Mikirnya gak bisa gitu. Gak punya nalarnya, saking bebasnya. Makanya tadi aku bilang, saking bebasnya, dulu diperbudak oleh kesalahan orang-orang zaman dulu. Istilahnya kita sengsara nih karena kesalahan-kesalahan orang di zaman dulu. Zaman sekarang, kalau dibiarin terus dengan kebebasan seperti itu, mereka yang akan sengsara dengan kebodohan mereka sendiri. Karena mereka gak ngerti prinsip firman. Mereka gak ngerti, udah jelas-jelas kalau di dalam firman, Tuhan menciptakan laki dan perempuan. Udah itu aja, gak ada di tengah-tengah, gak ada yang lain, gak ada coklat, gak ada stroberi, gak ada apapun. Yang ada coklat dan stroberi semua diciptakan untuk lelaki dan perempuan. Gitu loh. Kadang gregetan tapi lucu, tapi kalau ngelihat firman ya ngerti juga sih kenapa gitu loh. Karena kayak tadi makanya di sini dibilang, makanya Paulus sampai bilang kita harus berakar.
Hati-hatinya sama apa? Filsafat atau cara berpikir yang kosong. Yang kosong itu omong kosong yang gak ada isinya. Yaitu contohnya cara-cara berpikir seperti itu. Hati-hati sama seperti itu. Makanya kalau sering-sering lihat Instagram segala macam, tapi kita jarang kita nggak ngerti firman, kita jarang tahu firman gitu. Ya itu yang kita keisi terus. Yang ngaco-ngaco itu, yang kosong-kosong itu. Mungkin ini pada ada yang ketawa gitu ya tadi ya. Tapi ternyata beneran ada gitu loh anak-anak yang zaman sekarang yang berpikir, aku mau dipanggil coklat, aku mau dipanggil apa. Dalam hati, aduh apa sih ini. Gitu loh. Itulah sebabnya makanya kita ini harus betul-betul berakar dengan kuat. Berakarnya di mana? Berakarnya dalam firman. Karena kalau kita ngikutin Instagram, sosial media, cara berpikirnya hari ini beda, nanti berikutnya beda lagi, nanti berikutnya ada lagi yang bilang katanya dunia itu rata, nanti besok-besok ada lagi yang bilang yang lain. Banyak banget, terlalu banyak. Nanti ini beda. Nanti cara berpikir ini berkembang lagi, salah lagi ternyata. Kalau ngikutin, kalau kita berakarnya di situ, ya nggak heran identitas kita berubah-berubah. Makanya kita harus berakar di firman, karena firman dari dulu sekarang sampai selamanya nggak berubah. Itu yang harus jadi fondasi. Makanya cara berpikir kita jadi firm, cara berpikir kita jadi kuat. Kenapa? Karena firman itu dari dulu sekarang sampai selamanya gak berubah-berubah. Prinsip dasarnya itu terus absolut. Jadi ketika kita berpikir, kita tuh punya suatu assurance, kita punya suatu keyakinan gitu loh. Kayak istilah apa, kalau misalnya sekarang duit kita kan ada namanya currency, kita pakai rupiah. Coba kalau masih zaman dulu barter, kita lebih susah gitu loh. Nanti harga satu ayam, misalnya karena ayamnya lagi sedikit, harga satu ayam bisa sama dengan harganya satu sapi gitu loh. Kita harus tukerin sapi, padahal mungkin kalau nanti besok-besok bisa berubah lagi harganya, gitu loh. Nanti ntar pakai sapi, ntar pakai emas, ntar pakai botol air, ntar pakai apa gitu. Kan nggak jelas tuh, kita bingung, ada banyak banget kan. Makanya kita dikasih pakai rupiah, supaya apa sih? Supaya semuanya seragam, supaya transaksinya lebih gampang, standarnya lebih jelas gitu loh. Sama juga dengan firman, kita mau jadi orang Kristen, currency-nya kita itu adalah iman. Apa sih itu currency itu? Mata uangnya kita itu adalah iman. Kalau kita mau transaksi, itu kita jelas semua dasarnya adalah dari firman. Makanya kita nggak usah bingung. Kita nggak usah bingung-bingung lagi, cukup dengan firman. Kita mau ketika kita belajar firman segala macam, terus kita latih diri kita berpikir dengan cara berpikir firman, mendasarkan semuanya dari firman. Nanti teman-teman kita ngomong apapun, kita bisa tahu itu salah gitu loh. Mungkin kita juga bisa tahu itu kenapa itu orang-orang yang merasa dirinya coklat, kita tahu itu salah karena kita juga punya firman gitu. Walaupun juga orang dunia pun zaman sekarang, yang milenial pun juga merasa kayaknya nih Gen Z ngaco gitu loh nih, gitu. Tapi Gen Z nggak merasa itu ngaco. Tapi untuk kita yang ngerti firman, mau dia Gen Z, mau dia milenial, mau dimanapun, udah tahu itu pasti salah. Karena udah gak sesuai sama firman. That's it, gampang, simple. Makanya kita harus berakar di dalam firman. Berakar di dalam Kristus. Nah, sekarang aku akan langsung masuk aja ke artinya tuh berakar tuh apa sih? Dari tadi ngomong berakar. Kira-kira tuh maksudnya artinya berakar tuh maksudnya berakar di dalam Kristus tuh apa gitu. Nah sekarang ini langsung aku masukin langsung yang pertama, itu adalah arti pertama daripada berakar, itu adalah nggak kelihatan. Siapa yang bisa lihat seluruh akar kalau dari atas? Nggak ada kan, kita harus gali. Akar itu selalu ada di bawah, akar itu nggak kelihatan. Jadi artinya kita berakar itu adalah apa? Kita harus bisa nyaman, tidak kelihatan. Kita harus bisa nyaman ketika kita nggak dilihat orang. Kita harus bisa nyaman kalau kita nggak populer. Kita harus bisa nyaman, walaupun kita tahu kita punya panggilan besar, tapi kayaknya kok sekarang nggak ada yang bisa lihat. Kayaknya nggak ada yang bisa lihat proses hidupnya. Aku tuh punya cara berpikir seperti ini, aku tuh rasanya tuh punya panggilan seperti ini, tapi kok kayaknya gak ada yang bisa lihat. It's okay, gak masalah. Itu namanya berakar. Di mana-mana kalau orang berakar, gak bakal kelihatan. Tapi itu bukan hanya karena itu gak kelihatan, bukan berarti itu proses yang gak penting. Gitu loh. Seringkali di zaman sekarang, kita merasa
baru berakar sedikit, langsung mau kelihatan buahnya gitu loh. Baru berakar sedikit udah langsung pengen kelihatan gitu. Daud, minggu kemarin soalnya habis dari Aero Kids ya, dari Aero Kids kita lagi ngebahas soal Daud. Ada satu yang menarik, di 1 Samuel, nanti kalian baca sendiri 1 Samuel 17, itu Daud melawan Goliat. Kisah Daud melawan Goliat itu sebenarnya adalah kisah sesudah Daud diurapi menjadi raja. Dia diurapi bukan sama orang macam-macam loh, dia diurapi sama Samuel. Nabi Samuel itu kalau setiap datang ke kota orang takut, dia bawa berita baik atau berita buruk. Kenapa? Karena semua omongannya dia pasti terjadi. Jadi kalau misalnya Daud diurapi menjadi raja, udah pasti Daud yang akan menjadi raja. Jadi Daud udah tahu kalau dia punya urapan sebagai raja. Daud udah tahu kalau dia punya urapan sebagai raja. Tapi kemudian di 1 Samuel 17, di dalam cerita dia mau lawan Goliat, tahu nggak dia disuruh ngapain pertama? Sama bapaknya. Anterin makanan buat kakak-kakakmu. Itu sebenarnya apa? Disuruh jadi supir Grab. Bayangin loh, jadi ini punya urapan raja tapi disuruhnya nge-Grab dia. Siapa coba sekarang anak-anak muda sekarang? Gue maunya menjadi relevan, gue mau kerja di startup, gue mau kerja, mau punya dampak segala macam. Disuruh nge-Grab, gak mau. Apa itu? Gue gak mau itu, apaan tuh? Kerjaan-kerjaan yang simple segala macam. Di gereja kalau ada butuh ngangkat-ngangkat kursi, enggak. Gue maunya khotbah, gue maunya di depan. Tapi Daud disuruhnya apa? Disuruh nganterin makanan. Dia disuruh nganter makanan, disuruh nge-Grab dia. Raja loh. Raja disuruh nge-Grab gitu loh. Tapi dia toh tetap nurut. Nggak kelihatan. Dan kemudian waktu dia sampai di medan perang, kakaknya bilang, kemana kamu tinggalkan domba yang 2-3 ekor itu? Jadi selama ini Daud setelah diurapin pun, Daud tetap jadi gembala. Dan dia bukan cuma jadi gembala, dia dikirain dia gembala keren gitu ya, punya banyak domba gitu. Kagak, domba cuma 2-3 ekor dibilang. Jadi dia cuma jadi gembala, ngegembalain cuma berapa banyak itu. Jadi betul-betul gak signifikan sama sekali. Kehidupan Daud tidak signifikan sama sekali. Gak kayak sekarang kita semua pengen jadi signifikan. Kita pengen punya tanda centang biru di Instagram semuanya. Kayaknya yang ketawa mungkin kepengen juga, enggak bercanda. Semua kita pengennya udah punya centang biru, kita pengen menjadi signifikan. Daud hidupnya udah diurap menjadi raja, gak ada signifikannya sama sekali. Udah disuruh nge-Grab, kerjaannya tiap hari cuma ngegebalain domba 2-3 ekor. Followernya cuma 3 orang di Instagram, follower cuma 3 orang, bahkan kakak-kakaknya, orang tuanya semua gak ada yang suka sama Daud. Follower cuma 3, mending 3 itu orang, domba. Gak bisa nge-like, itu domba tuh gak bisa nge-like gitu loh. Follower cuma 2-3 orang, menit 2-3 ekor domba. Gak bisa nge-like juga. Itu followernya gak ada signifikannya sama sekali. Dia tapi gak komplain tuh, dia bilang katanya, kan gue udah diurapin jadi raja, gue gak mau ngerjain ini. Enggak tuh. Daud menjalani hidup yang tidak signifikan, walaupun dia sudah diurapin jadi raja. Yusuf harus sampai masuk ke penjara, walaupun dia punya mimpi yang besar. Yesus anak Tuhan, dan dia juga adalah manusia dan juga adalah Tuhan. Dia baru mulai pelayanan di umur berapa? 30. Selama 30 tahun itu ngapain ceritanya? Nggak ada tuh, nggak dikasih tahu. Dia baru ngumpulin murid kapan? Waktu umur 30. Baru mulai pelayanan umur 30. Selama 30 tahun berarti dia ngebantuin orang tuanya. Makanya dia dikenalkan anak Yusuf tukang kayu. Ya berarti dia juga mungkin bantuin bapaknya kerjain kayu begitu. Tuhan loh, ini Tuhan bukan raja aja, ini Tuhan. Dia menjalani hidup yang kesannya tidak signifikan. Tapi itu adalah hidup yang berakar. Itulah hidup berakar. Nggak kelihatan, kesannya tidak signifikan. Kita harus belajar
sebagai anak-anak muda di tempat ini untuk belajar, jangan menjadi orang yang ngejar-ngejar signifikan, tapi kita harus belajar untuk hidup under the radar, low key. Nggak usah sok-sok kayak anak Jaksel kalau lagi meeting segala ngomong campur-campur sama Inggris. Pengen kelihatan keren aja gitu. Soalnya ini kemarin habis ngobrol-ngobrol sama orang-orang kantor, semua kita lagi bercanda gitu kan. Soalnya karena aku juga baru tahu ternyata orang Jaksel kalau ngomong kayak gitu kan. Kadang kalau sampai ada katanya yang bikin jokesnya, katanya kalau orang Jaksel kalau meeting semua, meetingnya apa, pokoknya yang penting ada noted-nya aja ngomong. Katanya, mau meetingnya apa? Ditanya, jadi pendapat kamu ini bagaimana? Noted. Ngomong kayak gitu. Cuma yang penting keren aja gitu loh. jangan. Maksudnya ya kalau misalnya ada yang memang yang nonton ini yang selama ini mungkin ngomong campur-campur, ya udah oke lah, it's fine lah. Tapi jangan melakukan itu hanya supaya kelihatan keren. Ya, bukan karena kita mau kelihatan signifikan. Sometimes jadi low key aja gitu. Karena kemarin ada anak Jaksel yang bilang, lu anak Jaksel juga kan, lu ngomong kayak gitu gak? Enggak, gue mah low key gitu. Ya kita low key aja, kita belajar untuk hidup under the radar. Selama kita masih muda, kita belajar untuk hidup under the radar, gak kelihatan gak apa-apa. Gak usah menjadi signifikan gak apa-apa. Gak harus semua jadi influencer. Gak harus semua punya centang biru. Itu yang pertama, artinya kita gak kelihatan. Kita lihat bahwa Daud udah diurapin jadi raja, dia hidup tidak signifikan. Yesus pun selama 30 tahun gak kelihatan dia ngapain. Itu yang pertama, arti pertama berakar. Nah sekarang gimana sih caranya, ini poin kedua, arti kedua, gimana sih caranya supaya kita itu belajar juga untuk istilahnya bisa nyaman untuk gak kelihatan. Apa sih yang praktis yang bisa kita lakukan? Satu, stay silent. Belajar untuk keep a secret. Untuk jaga rahasia, belajar untuk punya rahasia di dalam diri kita sendiri. Gak usah semuanya kita omongin, belajar untuk stay silent. Makanya dulu istilah yang ada sering dulu adalah silence is golden. Terkadang lebih baik untuk kita stay silent dulu. Kita diam aja. Gak perlu semua kita ceritain kemana-mana. Daud dulu setiap kali habis ngalahin singa sama beruang, gak ada tuh cerita kemana-mana. Gak ada kan dia ngeposting buat Instagram, dia bilang, grinding, on my way to be a king. Ngepost di Instagram, on my way to be a king. Habis ngalahin singa, habis ngalahin beruang. Terus cerita, walaupun walaupun masih muda, walaupun domba cuma 2-3 ekor, tapi gue tetap setia melakukan ini, ngeposting semua kemana-mana, cerita-cerita umbar-umbar kemana-mana. Enggak tuh. Dia diem aja. Cuman sampai waktu dia ketemu Saul baru dia cerita. Gua ini ngalahin singa sama beruang. Tapi gak pernah dia cerita-cerita kemana-mana lagi. Dia gak banyak ngumbar-ngumbar. Yang tahu kehidupan dia hanyalah dia dan Tuhan. Dia cuma cari Tuhan doang. Hanya Tuhan dan dia yang tahu apa yang dia lalui. Tapi karena keintimannya itu, makanya waktu dia ketemu Goliat maki-maki nama Tuhan, Daud langsung gak nyaman. Daud marah, kesel. Siapa nih orang menghina Tuhan gua? Kenapa? Karena yang Daud kenal cuma siapa? Cuma Tuhan doang. Karena dia selama ini hidupnya low key, under the radar. Karena dia selama ini hidupnya gak umbar kemana-mana, yang dia kenal cuma Tuhan. Jadi waktu ada orang menghina Tuhan, dia langsung marah gitu loh. Jadi bayangin berarti semua orang Israel yang lain, gak ada tuh yang marah tuh waktu nama Tuhan dijelek-jelekin. Semua cuma mementingkan keselamatan diri sendiri aja. Cuman Daud yang marah ketika nama Tuhan dijelek-jelekin. Karena dia belajar hidup hanya cuman dia dan Tuhan. Dia dan Tuhan. Dia dan Tuhan. Dia gak perlu tuh ngomong ke orang-orang lain. Gak perlu dia merasa dirinya, dia harus memotivasi teman-teman sebayanya dia. Kalian
Kalau sama kayak gua istilahnya cuman ditolak, merasa tertolak gitu ya, ditolak sama keluarga, anak tertinggal, kita harus belajar setia, kita harus motivasiin orang semua teman-teman sebayanya. Enggak, enggak ada mikir kayak gitu. Dia cuman intinya di dalam dirinya sendiri hanya dia dan Tuhan. Dan akhirnya ketika dia betul-betul ngerti itu, makanya waktu ada yang ngejelekin Tuhan, langsung dia bisa marah. Dan karena itu, dia akhirnya pergi lawan Goliat. Jadi belajar kita untuk stay silent. Walaupun kita belajar sesuatu tentang kehidupan, mungkin kita sebagai yang masih muda ini, pasti ada sesekali semakin kita dewasa, kita akan semakin belajar tentang kehidupan. Kita mungkin melalui sesuatu yang sulit dan kita belajar sesuatu. Biasanya tendensinya apa? Pengen sharing langsung, cerita-cerita, posting lah di Instagram. Kan gue udah melaluinya, ya gak apa-apa dong cerita-cerita, kan gue sudah memenangkannya istilahnya. Sekarang kalau misalnya akar, baru tumbuh 1 atau 2 kecambah aja, langsung besoknya keluar buah? Enggak. Begitu keluar akar, tambah lagi akar lagi, tambah lagi akar lagi. Terus berakar, nggak kelihatan. Walaupun udah menang dalam satu hal, dia belum langsung keluar, dia langsung tambah lagi akar, tambah lagi akar. Jadi walaupun kita sudah belajarlah sedikit-sedikit tentang kehidupan, tambahin lagi, terus lagi belajar dari firman, tambahin lagi supaya kita semakin kaya. Jangan langsung sharing, posting semua di Instagram. Gue belajar ini segala macam. Nggak perlu itu. Bukan berarti kita nggak boleh sharing ya. Justru sekarang ini di dalam proses berakar, sharinglah di home. Supaya bisa juga di mentor sama kakak-kakak home-nya. Sharinglah di home. Kalau dikasih kesempatan untuk khotbah di dalam rumah, ya silakan. Cuman yang untuk orang-orang lain yang mungkin nggak ngerti itu, nggak usah kita posting-posting di Instagram. Sekarang kalau misalnya orang lagi perang, punya senapan bagus, punya peluru tapi cuma 10, dia di medan perang. Dia mungkin udah pinter tuh, udah bisa tuh nembak, selalu akurat. Tapi peluru cuma 10. Yang kena cuma 10 di medan perang, emang cuma 10 orang? Ya enggak. Udah 10 udah habis, ya udah dia gak bisa ngapa-ngapain, mati akhirnya ditembak sama orang lain. Karena gak punya cadangan yang banyak. Kita belajar sesuatu di dalam kehidupan, kemudian kita sharing-sharing, kita posting-posting di Instagram. Oke kalau ada beberapa orang yang bisa ngerti. Tapi kalau mereka gak kenal sama kita, kemungkinan besar mereka gak ngerti apa yang sedang kita lalui. Mereka gak ngerti Tuhan tuh mau apa di dalam kehidupan kita. Mereka cuma komen, mereka cuma bisa kasih komen dan berpikir dari cara berpikir mereka. Akhirnya nanti mereka ada gak setuju atau apa, kemudian mereka kasih hate comment atau mereka komentar, mereka kritisin, mereka kasih kritik. Terus kita langsung jadi akhirnya discourage. Kita malah akhirnya jadi tidak termotivasi lagi. Kita malah jadi akhirnya patah hati. Kenapa? Karena kita ceritain ke orang-orang yang memang gak seharusnya kita ceritain. Malah itu mematikan benih yang Tuhan kasih sendiri. Begitu orang kritik, kita bilang, tapi kan maksudku bukan begitu. Akhirnya jadi gak mau cerita lagi, gak mau ini lagi. Akhirnya pahit. Akhirnya malah benih yang ditanam akhirnya mati. Karena apa? Karena kita belum punya amunisi, belum bisa ngebales istilahnya semua point of view dari semua orang. Tapi ketika kita punya amunisi, kita sudah punya amunisi yang banyak. Ketika ada orang ini ngomong ini, ada orang lain ngomong ini, ada orang lagi kasih hate comment. Kita sudah ngerti, kita udah punya kedewasaan yang cukup untuk menangani itu. Kita bisa punya tameng yang lebih banyak. Sedangkan kalau misalnya baru punya tameng kecil, diserang dari belakang, udah gak bisa. Cuma bisa nahan dari depan, tapi gak bisa nahan dari belakang. Ada yang nyerang dari belakang, matang. Jadi itu makanya pentingnya kenapa kita harus berakar. Sometimes kita harus belajar untuk diam aja dulu. Diam. Kita belajar untuk berakar, terus tambah amunisi. Nanti pada waktunya, akan ada waktunya buah itu muncul sendiri dan orang melihat buah itu. Selama buahnya belum keluar, diam aja dulu. Gak usah terlalu banyak ngumbar-ngumbar. Stay silent. Kenapa aku bisa ngomong gini? Karena aku juga dulu begitu orangnya.
Dulu kan masih zaman Facebook segala macam gitu ya. Aku merasa kayaknya kalau misalnya belajar sesuatu di dalam renungan segala, kayaknya posting Facebook. Posting semua yang aku pelajarin supaya orang juga bisa tahu gitu, supaya memberkati orang kayak kesannya. Tapi semakin aku belajar, semakin dewasa, aku semakin ngerti nggak harus kayak gitu. Kadang orang yang baca juga belum tentu ngerti apa yang sedang aku lalui, apa yang Tuhan lagi mau ajarin. Dan mungkin waktu saat itu Tuhan ajarin, itu belum komplit. Yang waktu itu Tuhan ajarin itu sebenarnya tujuannya untuk nanti mungkin 10 tahun ke depan. Nanti waktu 10 tahun ke depan baru tuh ngerti. Oh jadi kenapa ada diajarin ini, diajarin itu. Baru jadi kesatuan ketika kita kasih ke orang, itu yang akan memberkati. Gitu. Kenapa di dalam film, ada beberapa film yang dikasih rating khusus untuk orang dewasa. Film aja tahu. Ada beberapa informasi, ada beberapa adegan yang tidak layak untuk ditonton anak-anak. Jadi banyaknya informasi itu bukan berarti, itu tidak menentukan seberapa kita menjadi dewasa. Justru kebanyakan informasi bisa menghancurkan masa-masa kecil kita waktu dewasa. Adegan-adegan dewasa yang dikasih ke anak-anak belum umurnya malah bisa menghancurkan pola pikir mereka karena mereka belum punya kedewasaan yang cukup untuk ngerti itu. Kita kan bisa bilang, kan sekarang bebas, kan sekarang nanti juga mereka pasti tahu, mendingan dikasih tahu dari kecil. Ada lagi, orang film aja bisa ngerti, masa kita orang Kristen kan nggak ngerti. Ada beberapa hal, adegan-adegan yang tidak layak ditonton oleh anak kecil karena mereka belum bisa mengolahnya. Hanya karena, jadi itulah makanya dengan teknologi sekarang, hanya karena kita tahu banyak, bukan berarti kita udah menjadi dewasa. Informasi yang banyak justru bisa menghancurkan kedewasaan itu nanti. Ketika kepompong kita mau expose langsung supaya kelihatan, itu malah ngerusak proses transformasinya jadi kupu-kupu waktu kepompong itu dirusak. Foto di zaman dulu harus ditaruh di ruangan gelap. Diekspos terlalu cepat ke hal yang ke terang, malah jadi hancur, malah dia nggak jadi. Sama halnya juga dengan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak muda, waktunya berakar, ya berakar dulu lah. Nggak usah kita sering-sering posting semua yang kita udah lagi pelajarin. Semua pelajaran kehidupan kita nggak perlu. Nggak perlu semua orang tahu, cukup Tuhan aja. Dan yang terakhir, arti daripada berakar itu apa sih? Be faithful, belajar untuk setia dalam perkara kecil. Seperti tadi, waktu Daud ketika menjalani hidup yang tidak signifikan, apa yang dia kerjakan? Dia tetap setia. Waktu dia disuruh nge-grab sama bapaknya, di 1 Samuel 17 dia bilang, dia bangun pagi-pagi. Berarti apa? Berarti dia anggap itu serius. Dia nggak bilang tuh, dia nggak komplain, gue ini kan diurapin jadi raja. Gue ini kan diurapin jadi raja, mau ngapain gue ngelakuin ini? Terus akhirnya udah besok gue datang siang aja. Enggak tuh, tetap dia pagi-pagi dia datang. 2-3 ekor domba tetap dia urus. Bahkan ketika singa datang, dia nggak lari. Padahal domba cuma 2-3 ekor, harusnya biasa lari dong. Ya orang cuma 2-3 ekor gitu. Tapi dia tetap setia, dijagain, dilawan singa sama beruang. Dan karena kesetiaannya itu, dia jadi strong, dia jadi kuat. Sehingga untuk melawan Goliat, dia sanggup. Karena kesetiaan dia dalam hal kecil itulah yang membuat dia sanggup ketika dipercayakan hal besar. Prinsip Tuhan selalu itu. Kita sekarang selalu ngomong, gue mau berdampak. Gue gak mau kerja lagi di sini karena gue gak bisa berdampak. Apa itu sih berdampak? Berdampak apa maksudnya? Berdampak di dalam firman, prinsipnya adalah kita setia dulu dalam hal kecil, nanti baru dipercayakan hal besar. Itu namanya dampak. Jadi kalau kita mau berdampak besar, caranya apa? Setia dalam hal kecil. Kerjain semua hal-hal yang kesana kecil, kerjain semua yang hal-hal yang kesana gak signifikan. Kerjakan. Tetap setia. Amin, teman-teman. Yuk aku mau berdoa. Tuhan,
Biarlah Tuhan apa yang diajarkan pada hari ini Tuhan untuk kita betul-betul belajar menjadi generasi yang mengakar, menjadi generasi yang berakar kuat di dalam Engkau. Menjadi generasi yang nyaman ketika kita tidak dilihat orang, ketika kita nggak terkenal, ketika kita tidak signifikan. Menjadi generasi yang belajar untuk keep a secret. Seperti di Mazmur 91 berkata, those who dwell in the secret place of the Most High. Orang yang berlindung di tempat rahasianya Tuhan. Biarlah kita belajar untuk menjaga rahasia. Biarlah kita belajar untuk memiliki keintiman dan rahasia yang hanya dimiliki oleh kami dan Engkau. Yang tidak perlu orang lain tahu. Biarlah justru kita belajar untuk betul-betul seperti Yesus yang selalu mencari waktu yang di tempat yang sepi hanya berdua dengan Engkau. Biarlah kita belajar menjadi generasi muda yang tidak mengejar-ngejar signifikan, tetapi mengejar-ngejar terang itu. Tetapi biarlah kita mengejar-ngejar Engkau. Biarlah kita belajar untuk menyaman menjadi tidak signifikan, belajar untuk tenang, belajar untuk diam, dan juga belajar untuk setia Tuhan. Kami percaya pada waktunya Engkau sendiri yang akan mempromosi kami. Bukan dengan kuat gagah kami, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kepintaran kami, bukan karena sekolah kami, bukan karena apapun kecerdasan kami, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Mu yang memampukan kami, yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh berkata, bukan karena kuat gagah kami, bahwa kami bisa sampai saat ini bukan karena kepintaran kami, tapi sepenuhnya hanya karena kemurahan dan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih hamba-Mu telah selesai. Biar firman ini boleh menjadi berakar di dalam setiap kami, boleh betul-betul menjadi sesuatu Tuhan yang menjadi berkat bagi kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin.